Guys, ini kucingku si Boni, dia itu kena kutu telinga. Telinganya itu sampai sebengkak ini nih. Jadi kalian bisa perhatiin deh. Jadi bagian telinga kirinya itu tuh bengkaknya kayak gini nih. Jadi daun telinga sampai di dalam lubang telinganya itu bener-bener bengkak. Dan ini nih dia lagi kesakitan banget. Makanya ketika mau dipegang kupingnya itu dia marah nih. Nah ini, biasanya kalau telinga nggak bengkak, itu nggak kayak gini guys. Kalian perhatiin deh kucing kalian telinganya. Nah, telinganya Boni yang sebelah kiri aja yang bengkak. Nah, kalian bedakan nih dengan telinganya yang sebelah kanan tuh. Kalau nggak bengkak itu begitu. Kelihatan nih kan bagian dalam-dalam telinganya. Nah, yang kiri itu bengkak banget. Dan aku itu sadarnya lambat ya. Jadi bener-bener ini sadarnya udah sebengkak ini. Padahal Boni ini kucing full indoor, nggak pernah main keluar. Tapi aku bisa kecolongan dia kena kutu telinga kayak gini. Nah, tapi ini kemarin nih ketika dia lagi kena kutu telinga. Kalau sekarang tuh telinganya udah mulai membaik banget. Sekarang itu kondisi telinganya udah nggak sebengkak kayak di VT yang awal tadi. Nah, ini aku mau kasih lihat nih kondisi telinganya Boni sekarang itu udah nggak terlalu bengkak tuh. Udah mulai kelihatan ya kan bagian dalam telinganya itu nggak ketutup banget dengan bengkaknya yang sebelumnya tadi. Nah, aku tuh bener-bener rawat dia ini di rumah aja, nggak ada aku bawa ke dokter sama sekali. Karena Boni ketika aku obatin itu sehari pengobatan kondisi dia mulai membaik gitu, nggak demam lagi, udah mulai mau makan. Makanya di situ aku putuskan aku coba handle dia sendiri. Terkecuali nih dari awal Boni itu lemes, nggak mau makan, makin hari makin drop, mungkin aku akan bawa dia ke dokter gitu. Nah ini anaknya agak susah banget memang Boni ini ketika mau dipegang kayak gini ya, karena dia tuh berpikirnya pasti kalau aku ngedeketin dia itu mau ngobatin telinganya, karena bener-bener tiap hari ngobatinnya, makanya dia ini agak ngelawan kayak gitu. Nah di sini aku mau sharing ya ke teman-teman treatmentnya, dan yang awalnya itu aku mau kasih tahu dulu ciri-cirinya. Nah, jadi ciri awalnya kalau telinga kucing kamu kemungkinan ada bermasalah atau kena kutu telinga atau infeksi telinga, itu kucing suka ngegarukin area telinganya. Bener-bener yang ngegarukinnya tuh sampai sebegitunya nih kayak si Boni ini. Dia ini ngegaruk telinganya sampai bener-bener kayak lagi gatel banget kayak gitu ya kan, tuh dia garuk sampai kepalanya mereng-mereng gitu. Nah, aku tuh awalnya ini nih aku abai banget. Aku santai aja. Aku mikir ah ya udahlah gatal-gatal biasa karena Boni lumayan sering begitu, dan memang tipikal kupingnya Boni ini itu yang nggak mudah-mudah kotor banget, jadi kayak nggak terlalu kelihatan kotoran telinganya. Jadi menurut aku kayak ya nggak mungkin lah dia kena kutu telinga gitu, karena aku tuh rutin bersihkan telinganya itu kadang seminggu sekali, dan dia itu full di dalam rumah nggak pernah main keluar. Nah ternyata inilah ciri-ciri ternyata dia tuh kena kutu telinga. Nah habis itu besokannya setelah dia yang tadinya tuh kegatalan banget begitu, dia tuh lemes, tidur terus, sakit. Ini dia posisi di kandang sama istrinya si Sisi. Dia ini nggak mau makan guys, dia nggak mau makan, tidur terus. Boni itu memang kucing yang gak susah makan. Tapi ketika kucingku sakit, aku tuh tahu banget dia tuh nggak mau makannya karena dia sakit gitu, bukan karena dia lagi nggak mau makan aja. Nah ini Sisi ini lagi ngurusinnya karena memang berdua ini seromantis itu ya. Nah di sini aku mulai notice nih, oh kenapa nih kok kucingku yang satu ini nggak mau makan ya kan? Aku coba sodorin wet food, dia nggak doyan kayak gitu. Terus aku coba sodorin cemilan, waktu itu dia masih mau, tapi dia bawaannya di kandang aja, tidur terus, nggak mau kemana-mana. Akhirnya aku coba cek-cek area badannya semua, dan aku ceklah area telinganya. Ternyata telinganya dia itu bengkak. Ketika tahu dia bengkak itu, aku langsung obatin pakai 3 obat ini. Yang paling aku tahu tuh buat ngatasin tungau atau kutu telinga itu dengan fat otik. Makanya aku pastikan pakai fat otik. Dan ear cleaner ini yang fungsinya untuk bikin ngemudahin ngebersihin telinganya aja. Nah, si minyak tawon ini minyak andalanku ketika kucingku bengkak kaki, pincang. Pokoknya ini minyak-minyakan yang buat ngatasin bengkak di badan kucingku. Nah, kupingnya kan bengkak, jadi aku ngide lah pakai si minyak tawon itu juga. Nah, yang pertama dipakai itu si ear cleaner dulu. Ini nanti ditetesin ke telinganya, baru dibersihin. Nah setelah bersih itu baru selanjutnya aku tuh bersihin, tetesin pakai si fat otik. Jadi fat otik ini aku teteskan ke telinganya dia, ini yang buat ngebasmi si tungau atau kutu telinga. Boleh juga kalian pakai ini nanti buat pencegahan, tapi kalau buat pengobatan ini bener-bener cuma buat pemakaian 7 hari berturut-turut, stop dulu, nanti selang beberapa hari baru dilanjut lagi kalau memang belum ada perubahan, atau boleh bawa ke dokter. Nah si minyak tawon ini nih ide aku sendiri, ini buat ngurangin bengkaknya menurut aku kayak gitu. Nah ini untuk pemakaian luar aja, bukan buat ditetesin ke dalam telinganya dia.
Jadi ini aku bakal kasih lihat ke kalian gimana urutan cara pakainya ke kucing kalian yang misalkan telinganya lagi mau dibersihin atau ada masalah kutu telinga. Pertama-tama itu aku bersihin pakai cairan ear cleaner. Ini yang fungsinya untuk melunakkan kotoran telinganya. Jadi lebih memudahkan supaya kita itu ngebersihin telinganya, nggak bikin telinganya jadi infeksi, iritasi. Kalian boleh pakai cairan pembersih telinga apa aja, yang penting pastikan khusus untuk kucing, jangan pakai air biasa. Karena kalau pakai air nanti malah bikin telinganya tambah infeksi dan si tungau di dalamnya itu malah makin menjadi-jadi. Kasihan kucing kalian. Awal-awal Boni kena kutu telinga ini, itu kalau ngebersihin telinganya, kotorannya itu bernanah dan bau banget. Jadi kalau kalian juga kalau ngebersihin telinga kucing kalian, kotorannya basah, bernanah dan bau, itu tandanya ada kutu telinga di kuping kucing kalian. Jadi harus kalian tetesin pakai Vet Otic nanti. Nah ini karena dia udah mulai agak sembuh, itu kotoran telinganya memang masih agak banyak, tapi udah nggak basah lagi, udah mulai mengering kayak gitu. Makanya telinganya dia udah nggak sebengkak kayak kalau waktu awal aku ngebersihin dia itu masih basah dan bau dan bengkak masih gitu. Nah habis itu juga lakuin untuk telinga sebelahnya, jadi supaya kedua telinganya bener-bener bersih, karena takutnya ngejangkit ke telinga sebelahnya. Dan hati-hati guys, tungau atau kutu telinga itu menular ya, jadi kalau kucing kalian yang lain juga ada, perhatikan kebersihan telinganya dia, jangan sampai yang lain juga kena. Jadi makanya harus buru-buru diobatinnya supaya nggak menular ke yang lain, karena penularannya kalau kutu telinga itu lumayan juga ya, cepat. Jadi hati-hati. Ketika lagi ada masalah kutu telinga di kuping kucing kalian, itu nggak perlu ngebersihinnya sehari 2 kali. Kalau aku pribadi sehari sekali aja, nggak sampai 2 kali, karena pasti nanti bakal bikin telinganya sakit karena dikorek sampai 2 kali. Karena kucing lumayan ngereok juga kan ketika dikorek telinganya begini, makanya aku ngelakuin treatment pembersihan telinganya ini betul-betul cuma 1 kali sehari aja. Tapi bener-bener rutin setiap hari, nggak ada putus sama sekali. Nah untuk telinga yang sebelah kanan, ini karena pakai kamera depan ya, jadi dia kebalik. Nah ini telinga yang kanan itu dia bersih karena nggak ada tungaunya. Nah setelah bersih baru lanjut ditetesin pakai Vet Otic ini. Nah kalau pemakaian Vet Otic boleh kalian pakaikan 2 kali. Jadi misal pagi nih habis ngebersihin langsung ditetesin pakai Vet Otic. Nah nanti sore atau malam kalian tetesin lagi pakai Vet Oticnya tanpa perlu dibersihkan. Habis diteteskan pijet-pijet pelan supaya dia merata kena ke dalam telinganya dia kucing kalian. Jadi pastikan juga kena masuk ke dalam lubang telinga yang selalu aku bilang. Nah terakhir baru aku pakaikan minyak tawon, ini diolesin di area kupingnya yang bengkaknya aja, jadi bukan untuk ditetesin di dalam. Nah tapi kalau yang minyak tawon ini terserah kalian mau ikutin atau enggak, tapi yang terpenting adalah bersihkan telinga dengan si Vet Otic itu. Nah ini hasil dari bersihkan telinganya Boni yang udah lumayan membaik, kotoran di telinganya itu udah mulai berkurang, nggak sebanyak ketika dia awal-awal kena kutu telinga. Tapi ingat ya guys, kalian bisa lakukan ini di rumah, perawatan kucing kalian yang kupingnya kena kutu telinga ataupun bengkak, dengan catatan kucing kalian kondisinya tidak makin drop. Kalau si Boni sehari diobatin itu membaik, mau makan, aktif, sehat, cuma kupingnya aja yang memang masih bengkak kayak gitu. Tapi kalau kondisi kucing kalian yang makin hari makin menurun, segera dibawa ke dokter. Karena kutu telinga kalau diabaikan juga bisa bikin kucing kita kenapa-napa, karena dia nggak mau makan, nantinya demam itu pastinya. Nah kalau Boni tuh aku bener-bener cepat nanganinnya, alhamdulillahnya demamnya nggak sampai lama dan dia langsung mau makan. Tinggal ini ngeberesin si bengkak di telinganya aja buat dia bener-bener hilang gitu. Jadi ini sekedar sharing-sharing pengalaman aku pribadi ya, ngerawat kucing aku yang kupingnya kena kutu telinga bahkan sampai bengkak, dan alhamdulillahnya nggak sampai menular ke kucing yang lain. Jadi bener-bener cuma baru dia aja yang kena dan nggak terlalu waktu lama buat ngobatinnya ya. Jadi bengkaknya itu bener-bener signifikan langsung berkurangnya dalam waktu 2 atau 3 hari, dan dia lemesnya itu cuma 1 hari aja guys. Nah jadi semoga videoku ini bermanfaat ya buat teman-teman di luar yang mungkin punya case yang sama nih dengan kucingnya. Semoga bisa dicoba treatment pengobatannya dan semoga berpengaruh juga baik ke kesehatan kucing kalian. Makasih yang udah nemenin nonton sampai selesai, dan sampai ketemu di video-video aku yang lainnya ya.